Kita akan memasuki seminar atau pembahasan monoteisme sesi yang ke-8. Ya, rasanya sudah tidak sabar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berasal dari hati Bapa di sorga. Melalui hambanya Bapak Rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Abdono. Pak Tuhan silakan. Baik, Bapak Ibu. Kita melanjutkan mengenai monoteisme menurut Perjanjian Baru. Kita sudah mempelajari monoteisme menurut Perjanjian Baru dari Yohanes pasal 17, lalu Yohanes pasal 5, sekarang 1 Korintus 8. 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6. Perjalanan kita akan cukup panjang, tetapi apa yang kita pelajari ini memberikan landasan yang kokoh, yang tidak terbantahkan mengenai monoteisme. Mestinya Perjanjian Baru meneguhkan monoteisme yang sudah digariskan, dikemukakan oleh Perjanjian Lama. Bukan malah membongkar. Mestinya Perjanjian Baru meneguhkan monoteisme yang digariskan, dikemukakan oleh Perjanjian Lama. Dan kita akan melihat ayat demi ayat yang ternyata benar-benar meneguhkan monoteisme yang sudah digariskan di dalam Perjanjian Lama. Ya. Paralel dengan pernyataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang keutus. 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6, saudara. Oke. 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Saudaraku sekalian, ada banyak Allah. Alkitab berkata begitu ya. Theo. Jadi jamak. Nah, kata Theo ini padanan katanya dalam bahasa Ibrani Elohim. Ya. Theo itu padanan katanya Elohim, sama ya saudara. Ini Perjanjian Baru. Theo ini Elohim. Ini sama, saudara. Ya. Theo itu sama dengan Elohim. Bagi bangsa kafir seperti yang saya kemukakan di beberapa waktu yang lalu, Elohim ini menunjuk kumpulan Allah-Allah atau multi Allah. Tetapi bagi orang Yahudi, bagi umat pilihan, harus mengakui bahwa kata Elohim, walaupun dari sudut linguistik, dari tata bahasa, berarti jamak, tetapi bagi umat Perjanjian Baru memiliki pengertian tunggal, singular. Nah, penerimaan terhadap hal ini merupakan penghormatan kepada Allah, yaitu yang disebut jamak keagungan, plural of majesty. Jadi Elohim itu walaupun secara linguistik berarti lebih dari satu, tetapi kalau untuk Allah Israel, Elohim itu menunjuk satu tunggal secara mutlak. Ini paralel dengan kata ekad, saudara. Ya, kata ekad ini bisa berarti dua.
bisa berarti satu dalam arti mutlak. Satu bisa berarti kesatuan. Kesatuan. Bagi Allah Elohim Yahweh, kata Ekad harus dipahami sebagai satu dalam arti mutlak. Jadi kalau ada orang Kristen memahami Elohim itu jamak, dan Ekad itu berarti satu dalam arti kesatuan, maka berarti menyamakan Elohim Yahweh dengan pengertian dan konsep Allah menurut kafir. Ya, saya ulangi. Ini kalau Ekad ini, saudara, satu dalam arti, bisa berarti satu dalam arti mutlak, tapi juga kesatuan. Elohim ini juga, saudara. Elohim ini bisa berarti satu dalam arti mutlak, tapi juga bisa merupakan berarti kelompok atau gabungan multi Allah. Jadi kalau untuk Yahweh, Elohim ini berarti satu mutlak. Ekad kalau untuk Yahweh, Elohim Yahweh, satu dalam arti mutlak. Kelompok Trinitarian memandang bahwa Elohim itu berarti lebih dari satu. Dan Ekad itu dipahami sebagai kesatuan. Dan itu keliru, saudara. Sebab kalau saudara membaca kitab Perjanjian Lama di seluruh isi Alkitab, tidak pernah ada indikasi bahwa Yahweh itu jamak. Tidak pernah ada. Maka kita kemarin mempelajari setiap kata kita yang muncul. Siapa kita itu? Dan kita telah menjawabnya. Jadi kalau Elohim dipahami sebagai lebih dari satu, dan Ekad dipahami sebagai kesatuan, ini mirip sama dengan keyakinan politeisme. Poli itu lebih dari satu, banyak. Teisme itu Allah. Atau sama dengan triteisme, percaya ada 3 Allah. Ya. Jelas ada banyak Allah, betul. Sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah. Paulus mengatakan. Tetapi hanya satu Allah. Ya. Banyak Allah itu, Allah di sini angelic being, gods, dewa-dewa, judge, rulers. Ya. Kata Elohim kan artinya dewa-dewa yang bersifat angel, hakim-hakim, penguasa. Namun demikian hanya ada satu Allah yang benar. Ini Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Dialah Elohim Yahweh. Walaupun banyak Allah, hanya ada satu Allah. Ini Allah yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Dan nanti ditambahkan satu Tuhan, Yesus. Tentu Yesus tidak termasuk Allah ini. Ya. Dan ini sudah harga mati. Jelas Allah itu esa karena Yesus disebutkan setelah Allah ini. Hanya satu Allah dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Mau dikatakan Allah itu kesatuan? Tidak bisa. Maka tadi saya katakan perjanjian baru itu justru meneguhkan monoteisme. Allah itu bukan kesatuan. Ekad itu satu dalam arti mutlak. Elohim itu plural of majesty. Walaupun secara linguistik itu bisa berarti jamak, untuk Elohim Yahweh itu tunggal.
Kalau membaca seluruh isi Alkitab Perjanjian Lama, Yahweh tidak pernah lebih dari satu pribadi, saudara. Nanti di Perjanjian Baru kita juga akan melihat, kita akan telusuri bahwa kata Allah itu pasti menunjuk Elohim Yahweh. Jadi kalau nanti Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku untuk Yesus, apakah Yesus berarti Allah? Lalu di Roma pasal 9 ayat 5, itu juga ada ayat seakan-akan Yesus itu Allah. Padahal bukan, Yesus itu Tuhan. Walaupun Yesus juga bisa disebut Allah, Elohim, tapi bukan Yahweh. Jadi ini menunjukkan, saudaraku, tidak ada Allah dalam arti kesatuan. Allah itu esa dalam arti mutlak. Dan ini sudah pasti, jangan dibuat kacau, ya. Sama seperti pernyataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang kau utus. Demikian pula 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6. Hanya ada satu Allah dan satu Tuhan. Ini juga paralel, saudaraku, ya. Ini saudara tahu ya, sudah jelas ya. Saya tidak tulis huruf Ibraninya, nanti tambah pusing. Ya. Lalu kita melihat bahwa Yohanes 17, Pak Yehuda, tolong dibaca. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar, terus. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus Kristus, utusan Allah. Nah sekarang kita lihat dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu Allah saja. Yaitu Bapa. Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Terus. Dan satu Tuhan saja. Satu Tuhan. Yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ini kan paralel, saudara. Allah yang benar, satu Allah, Yesus Kristus, satu Tuhan. Tentu Yesus tidak termasuk di sini. Yesus tidak termasuk di sini. Perjanjian baru itu meneguhkan monoteisme, bukan mengacaukan monoteisme. Memang yang paling kuat itu di Yohanes pasal 1 itu, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Nanti saya lagi tulis lagi ulang. Saya tulis ulang lagi Yohanes pasal 1 ayat 1 itu. Nanti kalau ada waktu kita jelaskan lagi, saudara. Dari tulisan Paulus di 1 Korintus 8 ayat 6 ini dibedakan antara Allah dan Tuhan. Allah yang dimaksud tentu pribadi yang memiliki segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan tanpa pendamping. Kita sudah kemukakan itu dan buktikan. Allah yang rohnya yaitu Roh Kudus atau Roh Allah yang memenuhi jagat raya yang tidak terbatas. Sehingga Allah ada di surga tetapi rohnya tidak terbatas memenuhi jagat raya. Allah yang maha hadir, satu-satunya Allah yang memiliki superlatif maha. Superlatif itu tingkat tertinggi, maha. Ya saudara, yang tidak ada duanya, dia adalah Elohim Yahweh yang esa. Satu-satunya Allah yang tidak dapat disejajarkan dengan siapapun dan apapun.
Dialah yang memiliki keberadaan atau being yang unik, yang dahsyat tiada taranya. Jadi kalau dikatakan banyak Allah tetapi hanya ada satu Allah, artinya dialah yang benar, yang unik, yang punya kuasa kerajaan kemuliaan. Kalau Yesus dijadikan Tuhan juga Elohim, dia tidak sejajar dengan Allah. Dia bukan Allah Yahweh. Dia adalah Tuhan yang diberi kuasa. Jadi kalimat hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, Heis Theos Hu Pater, menyatakan tegas dan jelas bahwa Allah adalah esa atau satu dalam arti mutlak. Tidak perlu menggunakan analisa liku-liku linguistik atau tata bahasa, proses eksegesis yang rumit. Jelas, satu-satunya Allah dan Yesus yang kau utus, satu-satunya Allah dan Tuhan. Itu sudah tidak perlu ditafsirkan lagi. Jelas. Lalu pernyataan Paulus dalam tulisannya yang berbunyi, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Berarti hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Yesus ini satu-satunya Tuhan, majikan. Nanti ada pembahasan mengenai Yesus adalah Raja penggenapan tahta Daud. Itu khusus mestinya kita jelaskan. Yesus Raja penggenapan tahta Daud. Dan itu muncul berulang-ulang di Alkitab. Juga di Perjanjian Baru. Tidak mungkin Yesus yang menggantikan tahta Daud, yang menduduki tahta Daud maksud saya, sejajar dengan Allah yang memberi tahta itu. Allah tidak pernah kelihatan memenuhi jagat raya. Dan bertata di tempat maha tinggi, di terang yang tak terhampiri. Dan Allah memberikan kuasa pemerintahan kepada Yesus. Yesus sebagai Tuan majikan, ini pribadi yang menerima kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita baca ya saudara. Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kuasa yang dimiliki Yesus bukan dari dirinya sendiri, saudara. Jadi kuasa yang dimiliki Yesus itu bukan dari dirinya sendiri. Itu kuasa dari Bapa di surga. Dengan demikian jelas, kuasa tersebut ya diberikan dari Bapa. Kalau Yesus penjelmaan Allah yang sejajar dengan Allah pada masa pra-eksistensi atau prahistoris. Ya, kalau Yesus itu sejajar dengan Allah, sudah ada sebelum dilahirkan di kota Bethlehem. Berarti ia sudah memiliki kuasa. Maka pernyataan bahwa ia menerima kuasa dari Bapa setelah kebangkitannya tidak perlu ada. Di dalam kitab Daniel pasal 7 yang lanjut usia itu memberi kuasa kepada anak manusia. Jadi Bapa yang punya kuasa itu, maka dikatakan engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan kemuliaan. Jelas mau dibantah bagaimana. Yesus tidak memiliki kuasa dari dirinya sendiri. Bapa yang memberikan kuasa. Nanti kita akan membaca dia Tuhan dan Kristus. Kristus itu artinya diurapi. Yesus tidak mengurapi dirinya sendiri. Allah yang mengurapi dia.
Maka ia menjadi Tuhan dan Kristus pun karena Tuhan yang membuat, maksud saya Allah yang membuat. Tetapi kita melihat para Trinitarian seperti saya dulu sering berkilah bahwa selama menjadi manusia Yesus itu mengosongkan diri dari kealahannya. Mengacu pada Filipi pasal 2. Jadi selama menjadi manusia, Yesus mengosongkan dirinya katanya. Sementara itu mereka juga ngotot Yesus tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Nah ini juga membingungkan saudara. Jadi terus terang absurd. Ya. Saya ulangi, kalau Yesus merupakan penjelmaan Allah yang sejajar dengan Allah Elohim pada masa praeksistensi atau sebelum Natal, ia tentu sudah memiliki kuasa itu. Maka pernyataan bahwa Yesus menerima kuasa setelah kebangkitannya tidak perlu ada. Karena dia sudah punya kuasa itu. Tapi para Trinitarian berkilah, ya pada waktu itu dia mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 5-7. Sementara itu juga ada yang ngotot bahwa Yesus tidak pernah berhenti menjadi Tuhan Allah. Ngerti maksudnya ya? Ini kami ini sudah sering dialog dan membaca buku. Persoalannya kalau Yesus mengosongkan diri menjadi Allah, mengapa ia bisa melakukan mujizat? Kan ada beberapa alasan mengapa Yesus tidak pernah berhenti jadi Allah. Di antaranya dia menjadi Tuhan atas hari Sabat. Ya dia mengampuni dosa, lalu dia bisa membuat mujizat. Kalau saya menjelaskan bahwa dia bisa mengampuni dosa karena anak manusia diberi kuasa, bukan Allah. Dia Tuhan atas hari Sabat, bukan Tuhan atas manusia loh. Hari Sabat maksudnya apa? Dia jadi majikan atau Tuhan, dia lebih besar dari hari Sabat. Kalau dia membuat mujizat karena Allah yang mengerjakan di dalam dan melalui dia. Itu Kisah Rasul 2 ayat 22. Ya karena sering pembuktian bahwa Yesus tidak berhenti menjadi Allah adalah mujizat yang dilakukan itu sebagai bukti. Ini sebenarnya kacau saudara. Kalau dikatakan penjelmaan langsung tidak bersedia. Ya, tetap mengakui ini penjelmaan. Maka Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah. Tapi kenapa dia menerima kuasa? Kalau dia sudah punya kuasa. Oh dia mengosongkan diri katanya. Kalau dia mengosongkan diri, kenapa dia bisa bikin mujizat? Semakin kita dengan jujur melihat doktrin ajaran Trinitas, kita terus terang semakin bingung. Kita temukan absurditas doktrin atau ajaran ini. Ya, maka dari kecil sampai mati banyak orang Kristen tidak tahu apa itu Tritunggal. Jangankan anak-anak, orang tua pun tidak tahu. Pokoknya 3 dalam 1, 1 dalam 3. Nah nanti paling berkata itu misteri. Tapi kalau teolog punya pandangan lain itu goblok. Oh ya udah, sekarang kita dari ayat ke ayat loh, hunting terus. Saya sengaja tidak mengambil pandangan si A, si B. Yang ini loh, tokoh ini mengatakan begini, tokoh ini mengatakan begitu. Kita lihat Alkitab ayat ke ayat. Back to the Bible. Oke, tetapi ada persoalan soal praeksistensi. Kita udah mulai menyinggung ini. Yohanes 6 ayat 62. Mari kita lihat. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Nolo. Berarti pernah ada di sana. Bapak Ibu masih bersama saya? Saya ulangi ya. Kalau Yesus menerima kuasa, jadi sebelumnya dia tidak punya kuasa itu.
Tapi ada orang yang mengatakan, ya dia mengosongkan diri. Jadi dia menerima kuasa. Kalau dia mengosongkan diri, kenapa dia bisa bikin mujizat? Sedangkan landasan bahwa Yesus tidak pernah berhenti menjadi Tuhan, Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah, dia membuat mujizat, dia menjadi Tuhan atas hari Sabat. Betul nggak? Begitu, saudara, dia bisa mengampuni dosa. Itu dasar-dasarnya landasan bahwa Yesus tidak pernah berhenti jadi Tuhan, tidak pernah berhenti menjadi Allah. Tapi lain pihak juga mengakui mengosongkan diri. Nah nanti akhirnya untuk membela doktrin itu Tuhan bisa on off. On jadi Allah, off jadi manusia. Mau tidak mau. Kalau dikatakan bahwa dia Allah yang tidak bisa, tidak tunduk kepada maut, Yesus kok mati? Manusianya yang mati. Itu membingungkan. Makanya saya mesti meluruskan itu bagi yang mau diluruskan. Yang tidak mau ya enggak apa-apa. Ya. Kita kalau jujur melihat doktrin ajaran Trinitas itu membingungkan. Ya memang Allah tidak bisa kita mengerti 100% saudara. Tapi kalau sampai tingkat membingungkan ada yang salah. Nah sekarang kita membaca sekarang Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia, Yesus naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Sebenarnya Yohanes ini, saudara, Injil Yohanes harus dimengerti dengan benar. Injil Yohanes itu seharusnya membahasakan ulang Matius, Markus, Lukas. Jadi yang bertentangan dengan Matius, Markus, Lukas harus dimengerti secara tepat. Ya saudara, jangan mengkhianati Injil yang sudah ada dan 3 ini pembuktian. Jadi kalau Injil Yohanes mengemukakan sesuatu yang kelihatannya tidak nyambung, tidak sesuai, tidak sinkron, yang salah pasti pemahaman itu, bukan Injil Yohanesnya. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Nah, saudara kalau membaca Matius, Markus, Lukas, tidak ada sedikit pun kesan bahwa Yesus itu saja dengan Allah. Tidak ada. Makanya perjalanan kita panjang karena kita akan terus membuktikan kebenaran yang kita pahami ini. Oke, kita kembali Yohanes pasal 6. Bagaimana bisa memahami kalimat ini? Yuk kita lihat Yohanes dari pasal 48, saudara. 48 sampai 58 panjang, Pak. Tidak usah dibaca. Saudara siap mendengar? Saya beritahu nanti dibaca di rumah. Perikop ini menyatakan bahwa Yesus roti hidup yang turun dari surga. Betul? Aku roti yang turun dari surga. Dari Allah Bapa. Yesus juga menjelaskan bahwa mereka, nenek moyang mereka makan roti mana. Itu bukan diberikan oleh Musa, itu oleh Allah Bapa. Hal ini paralel dengan Yesus yang diberikan oleh Allah Bapa. Artinya Yesus berasal dari Bapa. Apa itu artinya berasal dari Bapa? Maksud kalimat dari Bapa adalah firman yang disampaikan oleh Yesus berasal dari Bapa. Yesus berkata bahwa apa yang dikatakannya itu berasal dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Yohanes 7 ayat 16, Yohanes 12 ayat 49, Yohanes 14 ayat 10. Dan minggu lalu kita membaca nubuatan Musa bahwa seorang nabi akan diutus dan Allah menaruh perkataan di mulutnya. Kalau Yesus berkata perkataannya bukan dari dirinya sendiri, dari Allah Bapa. Musa mengatakan bahwa Allah menaruh perkataan di bibirnya. Dia bukan logos. Dia bukan firman. Dia mengenakan logos, dia mengenakan firman. Dia menjadi alat instrumen untuk menyampaikan firman dan mengenakan firman itu.
Dia mediatornya, sekaligus peraganya. Lebih jelasnya ya saudara, Yohanes 7 ayat 16, Yohanes 12 ayat 49, Yohanes 14 ayat 10, sama ini. Ya. Ayat yang Yohanes 7, 16 dulu saja Pak. Ya. Yohanes pasal 7 ayat 16, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Sekarang Yohanes 14 ayat 10 Pak. Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi saudaraku, apa yang dikatakan Yesus bukan berasal dari dirinya sendiri. Berarti Bapa yang menaruh perkataan itu. Perkataan itu dikatakan dan diperagakan. Hal ini menunjukkan bahwa diri Yesus bukan logos sendiri. Bukan firman itu sendiri. Dia menyampaikan logos. Dia menyampaikan firman. Dan itu dari Bapa. Bapa dalam dirinya yang menyampaikan. Dan Yesus mengajarkan firman atau logos itu. Dan mengenakan firman itu. Sampai mengalami kepenuhan Allah. Ini kalimat luar biasa saudara. Kepenuhan Allah. Maka dia menjadi Allah. Elohim. Tapi bukan Allah Bapa. Kepada siapa firman itu menjadi, dia jadi Elohim. Begitu ya, Yohanes 10 ayat 34. Jadi kalau seseorang dipenuhi oleh firman itu, dia mengalami kepenuhan Allah. Maka dia menjadi Allah. Saya pakai huruf kecil saja ya, nanti supaya membedakan dengan Elohim. Dia menjadi Elohim. Ini dipotong oleh haters selalu mengatakan masuk kita bisa jadi Allah. Dibaca deh Yohanes 10 ayat 34. Kalau dipotong ya orang pasti marah lah. Masuk kita bisa jadi Allah. Bukan jadi Elohim. Anak-anak Allah ya bersifat Allah. Allah itu, Elohim itu hakim. Penguasa. Nanti kita juga duduk di tahta-tahta bersama Yesus memerintah. Nah kan di dalam Mazmur dikatakan, kamu adalah Allah. Untuk hakim-hakim ya. Oke Pak, dibaca coba Pak. Yohanes pasal ini Pak. 10 ayat 34 untuk menegaskan ini loh. Yohanes 10 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Ya, terus ayat 35, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, kepada siapa firman itu menjadi egeneto, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat. Kamu tidak bisa batalkan, memang begitu. Dan Yesus itu prototokos, yang sulung, yang berhasil. Manusia kehilangan kemuliaan Allah, ya tidak bisa menjadi manusia Allah. Tapi ketika orang dipenuhi oleh Logos, mengalami kepenuhan Allah, saudara, dia baru menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Pernyataan Yesus harus dipahami secara figuratif atau semacam kiasan dan filosofis. Tidak boleh dipahami secara harfiah. Yesus adalah satu-satunya role model yang harus dikenakan. Dalam percakapan di dalam Injil Yohanes tadi yang kita nggak baca, akulah roti yang turun dari surga. Lalu orang berkata, loh ini kan anak Maria dan Yusuf. Nah iyalah, yang ini anak Maria dan Yusuf. Tapi yang kumaksud itu ini, Yesus adalah yang sulung yang berhasil menemukan atau meraih kemuliaan Allah yang hilang, yaitu moralitas kesucian Allah. Dengan demikian Yesus dapat mencapai kesempurnaan oleh tuntunan Allah ya. Selanjutnya nanti orang percaya juga bisa mengalami hal yang sama.
Saya balik lagi ya. Ketika dalam Yohanes 6 ayat 62, Yesus menyatakan tempat di mana ia sebelumnya berada. Yohanes 6 ayat 62 dibaca ulang, Pak. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Seakan-akan Yesus seperti pernah memiliki praeksistensi. Yang hebat, tolong ditambahkan, Pak. Dia menggunakan kata anak manusia. Kok anak manusia duduk di tempat di mana dia berada? Kalau dia menyebut Allah, berarti memang sebelumnya dia Allah. Tapi yang duduk ini anak manusia. Tepuk tangan dulu, walaupun Anda belum tahu. Anda belum ngah ya. Ulangi, Pak. Yang duduk itu bukan Allah loh, anak manusia. Memangnya anak manusia pernah duduk di sana? Itu cerdas sekali loh Alkitab. Oke, terus Yohanes 6 ayat 62. ya. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia Ya. naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Yang duduk di sana pasti Allah. Kok bilang anak manusia enggak? Maksudnya, kok bilang anak manusia? Yang di sana sebenarnya bukan anak manusia, tapi logos. Logos yang bersama-sama dengan Allah. Anak manusia mengenakan logos, dia duduk di sebelah kanan Allah. Nah. Yohanes pasal 6 ayat 62, dari situ Bapak baca deh. Dari Yohanes 6 ayat 62 diulang ya. Bentar, Bapak Ibu nangkep maksudnya ya. Anda baca bahan saya. Nangkep ya saudara? Anak manusia duduk. Yang duduk tidak mungkin anak manusia. Yang duduk itu logos yang bersama-sama dengan Allah. Tapi sekarang yang duduk bukan logos firman yang tidak berpribadi. Tetapi anak manusia yang mengenakan logos. Yang itu akan memerintah di kekekalan. Luar biasa kan? Allah tetap Allah, mono. Yesus itu anak Allah. Monoteisme itu tidak membingungkan saudaraku. Tapi karena kita sudah bertahun-tahun dalam belenggu Tritunggal, ya susah. Ayo baca, Pak. Sejatinya yang memiliki praeksistensi adalah logos Allah. Yang punya praeksistensi itu bukan anak manusia, logos. Terus, sebab logos adalah firman yang inheren dengan Allah. Logos inheren itu menyatu dengan Allah. Jadi kalau bersama-sama dengan Allah bukan berarti dia itu pribadi. Nanti saya jelaskan lagi ya kalau ada waktu ya. Pada mulanya firman bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah Allahnya di sini maksudnya Allah siapa? Sifat. Kalau Allah kata Allah yang di Yohanes 1 ayat 1c itu dianggap sifat atau dianggap kealahan, itu namanya impersonal. Jadi Allah dipandang tidak punya, bukan Allah berpribadi. Kacau sekali. Anda belum ngerti maksud saya. Ngerti enggak sih? Pada mulanya firman bersama Allah. Allah di sini kan Allah Bapa dan firman itu adalah Allah. Ini Allah ini maksudnya apa? Allah Bapa nggak mau terima juga. Lalu Allah apa? Karena firman tidak diakui sebagai identik dengan Allah Bapa. Ini kalau kami Trinitarian dulu. Nggak mau mengakui ini Allah Bapa. Ini Allah juga di samping Allah Bapa. Nah, makanya saya punya PR membongkar ini lagi, saudara. Ya, nangkep maksudnya? Pusing, saudara, pusing. Dan saya percaya Yohanes menulis Injil bukan untuk pusing-pusing begini, untuk putar-putar. Oke, terus baca. Sebab logos adalah firman yang inheren dengan Allah, juga bersama-sama dengan roh Allah yang adalah rohnya Allah. Iya.
Hanya Allah Elohim Yahweh yang berkeadaan self-existence, Allah Bapa, Roh Allah dan Firman adalah satu. Satu. Bukan tiga pribadi. Satu pribadi dengan komponennya. Satu pribadi dengan komponennya. Ada firman, ada roh. Dan itu satu. Bukan Allah, Bapak, firman itu pribadi lain, roh pribadi lain. Enggak. Bingung. You jadi bingung nanti sepanjang Alkitab you bingung. Maka dicoba dibuat diksi, dibuat kata-kata, dibuat diksi, dibuat istilah-istilah. Nah jadi mumet supaya untuk membela ajaran itu. Itu kami dulu. Oke. Sekarang enggak usah begitu. Anda enggak usah mumet. Amin. Dan terutama ada implikasinya. Implikasinya adalah bahwa logos itu firman yang bisa memenuhi kita. Dan kita kan menjadi anak-anak Allah yang bersifat berkarakter Allah. Oke, itu yang pantas Panggabean tanyakan dulu. Itu tujuannya di sana. Teruskan Pak. Yohanes 6 ayat 62 dapat dipahami dengan tepat. Kalau mengerti bahwa Yesus adalah logos yang masuk dalam daging, atau logos yang dikenakan dengan sempurna oleh Yesus sampai mengalami kepenuhan Allah. Logos yang berasal dari Allah sejak sebelum dunia dijadikan, yang sudah bersama-sama dengan Allah, telah masuk dalam daging. Masuk dalam daging bukan menjelma menjadi manusia. Kalau menjelma dia sudah punya kuasa. Tidak perlu berkata segala kuasa di surga di bumi diberikan loh. Diberikan. Tidak perlu. Dia sudah punya kuasa sejajar dengan Allah. Kok bisa Bapak memberikan? Oke, teruskan. Yesus adalah manusia seutuhnya yang menjadi sang logos. Setelah mencapai kesempurnaan, yaitu menyelesaikan tugas penyelamatan, kemudian duduk di sebelah kanan Allah. Itu berarti ia yang sudah menjadi sang logos, berada di tempat sebelumnya berada. Orang percaya juga harus memiliki pengalaman yang sama seperti yang dijalani oleh Yesus, yaitu mengenakan firman atau logos sampai kepenuhan Allah. Sehingga baik Yesus maupun orang percaya disebut sebagai berasal dari atas. Yohanes 17 ayat 6. Nanti sama-sama berasal dari atas. Sedangkan kita bukan berasal dari atas loh. Tapi Yesus berkata, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus manusia seutuhnya dipenuhi logos kembali ke tempat di mana dia berasal. Logos ini dalam kemuliaan. Kita pun mengenakan logos kepenuhan Allah duduk di tahta bersama dengan Tuhan. Ya begitu. Seperti Bapa menempatkan aku di tahtanya, kamu kududukkan bersamaku di tahtaku. Alkitab berkata begitu. Aduh luar biasa kan. Tapi kalau semua ayat kita baca, mumet, maka perjalanan kita panjang. Gak apa-apa ya Bapak Ibu. Ini kan, ini bukan hanya doktrin yang mengisi pikiran, tapi implikasinya luar biasa. Oh luar biasa saudaraku. Jadi pangeran mewarisi kerajaan Allah, maka walaupun kita kehilangan harta kita seluruh dunia, kalau kita jadi pangeran Allah bersama Yesus duduk dalam kemuliaan, kita rela. Nah kita belum menyerahkan harta seluruh dunia, harta kita juga belum apa-apa. Kok enggak rela saudara? Hidup kita penuh pengharapan itu di situ maksudnya. Penyataan kedatangan Tuhan kita akan bersama dengan Dia. Wah luar biasa. Tidak ada yang kita nantikan lebih dari itu. Masa kita nunggu sakit kanker stadium 4. Ngap-ngap baru aku lebih senang pulang ke surga. Sekarang walaupun kita bisa menikmati dunia. Kita memilih Tuhan saudara. Oke teruskan Pak Yuda. Dan suatu hari orang percaya juga akan duduk di tahta-tahta bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah. Ya, amin. Ini kalau kita ngomong begini diketawain oleh beberapa orang-orang Kristen. Nih, tahta-tahta. Nih, pangeran-pangeran.
Ya Tuhan berkata begitu. Lalu kalau kita tidak begitu, apa sih untungnya jadi Kristen? Justru itu untungnya. Apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Kita rela kehilangan apapun demi ikut Yesus dan memiliki kemuliaan bersama Yesus. Teruskan, Pak. Terkait dengan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, perlu memperhatikan Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Tertulis demikian. Ini kan masih bisa satu-satunya Allah, oke, ya kan? Sekarang satu-satunya Tuhan. Coba kita dengar, ayo. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Senang dengan dua kata Tuhan dan Kristus. Dibuat oleh Allah. Jadi sebelumnya enggak dibuat. Kurang jelas apa? Kalau sebelumnya dia Tuhan, tidak dibuat jadi Tuhan. Ini kalau bagi orang Trinitarian, saya kurang ajar banget, saudara. Oke, baca. Dengar dulu baik-baik. Kita nggak kurang ajar. Kita menghormati Tuhan. Terus. Kalimat ini sangat jelas mengemukakan bahwa ada saat di mana Yesus belum dijadikan Tuhan oleh Allah. Yesus menjadi Tuhan. Benar. Belum dijadikan Tuhan. Ketika dia datang jadi manusia seutuhnya. Aku datang bukan dilayani tapi melayani. Nah nanti persoalannya, loh kok jadi Tuhan hari Sabat? Tuhan atas hari Sabat, bukan Tuhan atas manusia. Paham enggak? Kok bisa dipelintir begitu? Tapi dia bisa mengampuni. Dia berkata anak manusia, bukan Allah. Dia tetap tidak kehilangan anak manusianya. Jelas banget loh. Pikiran kita jreng, terang banget saudaraku. Bersyukur saudara yang rendah hati duduk. Tapi kalau nggak duduk, nggak bisa ngerti. Pokoknya sesat gitu loh. Teruskan, Pak. Yesus menjadi Tuhan bukan pada konsili Nisea 325, Ya. seperti tuduhan beberapa pihak. Sejatinya Yesus menjadi Tuhan setelah ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, dan bangkit dari kematian. Dengan demikian ia menang sehingga ia diurapi sebagai Raja. Nah, itu kan tetangga kita. Saya sih membaca ya. Orang Kristen itu menjadikan Yesus manusia itu Tuhan pada konsili Nisea. Sampai deh. Ini gue ajarin nih. Alkitab yang mengatakan Allah membuat dia menjadi Tuhan. Tapi pengertian Tuhanmu dengan Tuhanku beda. Allah itu Tuhan. Memang segala kuasa ada di tangan dia. Tapi Yesus dijadikan Tuhan. Artinya kekuasaan Allah diberikan pada Yesus. Amin, saudara. Nih mahasiswa-mahasiswa, kamu yang pusing, kamu makin ya pusing. Saya tahu kamu pusing. Karena ada yang orang berkata, masih bingung. Ya masih bingung lah. Tapi nanti makin hari kamu tidak bingung. Terus. Yesus disahkan sebagai Tuhan atau penguasa ketika segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadanya. Iya, kalau Yesus berkata segala kuasa di sorga di bumi diberikan padaku. Jadi Tuhan, jadi Raja. Itulah menjadi Kristus yang diurapi. Kalau Saul diurapi jeror pakai air minyak, jadi Raja. Yesus diurapi pakai Roh Kudus dalam perjalanan sampai sempurna. Punya kepenuhan Allah, baru diberi kuasa. Itu kita juga begitu. Kita tuh kalau minta urapi aku dengan Roh Kudus, tidak langsung kemudian dia dipercayai bersama Kristus dimuliakan. Roh Kudus memimpin, menyatu dalam pikiran kita. Mengalami kepenuhan Allah. Baru kita menerima kekuasaan kemuliaan bersama Yesus. Ini penjelasan yang nanti disahkan, saudara. Sekarang kita sedang bicara monoteisme. Paham, saudara? Tapi saya singgung juga. Nyambung, saudara. Integrated begitu. Terus.
Mestinya pernyataan firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus kepada Petrus dalam Kisah Rasul 2:36 tadi, Ya. sangat jelas menunjukkan bahwa Yesus menjadi Tuhan dibuat oleh Allah Bapa. Dibuat terus Pak. Kata dibuat dalam teks aslinya adalah epoiesen, yang kasusnya adalah verb aorist aktif indikatif third person singular. Ya itu nggak Ya, ini perlu lah, terlalu biar cepat. aja untuk yang sekolah terus. Ya. Baik, dari kalimat ini tidak bisa disanggah sama sekali bahwa Yesus menjadi Tuhan bukan karena kekuasaan atau otoritasnya sendiri, tetapi otoritas Allah. Allah yang menjadikan dia Tuhan. Maka ketika dikatakan kau adalah Allah, betul nggak? Kau adalah Elohim. Allah yang mengesahkan. Jadi kalau saya misalnya berkata, Pak Yehuda ketua prodi program S3 teologi. Saya mengesahkan bukan sebelumnya sudah kaprodi. Sebelumnya belum. Sebelumnya dosen atau kaprodi di bidang lain. Ditentukan oleh pimpinan. Ditunjuk oleh pimpinan. Kaulah Elohim. Tapi itu Trinitarian berkata, kan Allah kan dia. Capek deh. Allah kan dia. Ya Allah, tapi itu Allah Bapa yang menentukan dia. Anda masih bersama saya? Allah yang memberikan gelar itu. Allah yang menunjuk. Terus. Hal ini paralel dengan keberadaannya sebagai Kristus. Artinya yang diurapi. Yesus tidak dapat mengurapi dirinya sendiri. Nah bisa. Terus. Tetapi tentu saja hanya Allah Bapa yang lebih besar dari dirinya yang mengurapinya. Yesaya 45 ayat 7-8, 61 ayat 1 dan seterusnya. Panjang sekali Pak ayatnya. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Ya. Meneguhkan kebenaran ini perlu kita memperhatikan Filipi pasal 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari ayat ini ditemukan kebenaran yang terkoneksi dengan Kisah Rasul 2 ayat 46 yang tidak terbantahkan. Pertama, Yesus tidak meninggikan dirinya sendiri, tetapi Allah yang meninggikan Yesus. Kedua, Allah yang mengaruniakan nama di atas segala nama, artinya Yesus dibuat oleh Bapa sebagai yang terkemuka di antara semua manusia. Iya, yang memberi nama segala nama. Nama di situ bukannya julukannya, tetapi posisi. Terus. Dalam hal ini Bapa yang memuliakan Yesus anaknya. Yang ketiga, Yesus menjadi Raja, tentu mewakili Allah Bapa, di mana setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam ayat firman itu dikatakan, Allah menaklukkan semua musuhnya di bawah kaki Yesus. Yang menaklukkan itu Bapa. Terus. Keempat, Yesus menjadi Tuhan atau penguasa bukan untuk kemuliaannya sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah Bapa. Selamanya dia terus dibawahi oleh Allah Bapa. Bukan hanya ketika di bumi menjadi manusia seperti kita. Ketika menjadi Tuhan pun dia menjadi Tuhan untuk kemuliaan Allah. Kok bisa bilang sejajar itu piye? Kok bisa bilang itu Yahweh sendiri? Enggak. Jauh. Yang begini loh nggak pernah diajarkan. Maaf ya Bapak Ibu, kalau ada buku yang mirip begini, puji Tuhan. Saya orisinil tulis sendiri. Saya ketik sendiri, saya lihat ayat, saya ketik. Tidak ada referensi. Kalau nanti bahasa asli, istilah-istilah baru cari referensi. Tapi kalau struktur berpikir ini saya tulis sendiri. Baru saya lempar ke Pak Yehuda. Pak Yehuda ini ya, ada tipu-tipu atau salah ketik atau ada yang mesti dikoreksi. Betul ya Pak ya? Oke, teruskan Pak Yehuda. Yang kelima, pemerintahan Tuhan Yesus adalah pemerintahan surga dan bumi, artinya di semua wilayah dalam kekekalan. Coba Bapak Ibu, kita akan mendampingi Raja yang wilayahnya tak terbatas. Tepuk tangan. Amin. Tapi tidak yakin kan, jadi setengah-setengah.
Kalau yakin tuh pertaruhannya segenap hidup untuk Tuhan. Kalau kita ngomong begini ya, aduh, merenungkan apapun yang kau kehendaki Tuhan, ku lakukan. Aduh, tidur jadi nyenyak, makan apa saja enak, saudara. Sambil menantikan kedatangan Tuhan. Jadi kalau kita dibully, dikata-katai sesat, nggak bergerak kita diam aja, tunggu tanggal mainnya. Oke, teruskan Pak. Mengenai Allah dalam 1 Korintus 8 ayat 6, dikatakan segala sesuatu berasal dari Allah. Kalau segala sesuatu berasal dari Allah, maka berarti Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah lah sumber utama dan kausalitas prima kehidupan atau penyebab utama. Kita baca ayatnya dulu Pak. Mungkin kekasih-kekasih kita ada bingungnya. Kenapa sih dibaca? Nih kita baca ya. Coba Ibu baca, Bapak Ibu baca. Coba yuk. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Berasal dari segala sesuatu. Dan yang untuk Dia kita hidup. Dan untuk Dia kita hidup. Dan. Ya. Terus. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Nah, kalimat ini nggak ada dalam teks aslinya. Itu masalahnya. Betul ya Pak, kita sudah diskusikan. Yang olehnya segala sesuatu dijadikan, nggak ada. Jadi kesannya Yesus yang menjadikan, padahal di atas sudah ditulis segala sesuatu berasal dari Dia, tentu bagi Dia. Allah lah pusat kehidupan ini. Saudara-saudaraku. Nah itu masalahnya. Masuk Pak? Iya teks aslinya. Kai Yes Kurios Yesus Kristus. Di aunta panta. Kai hemes di auto. Nggak ada kata dijadikan itu nggak ada. Ya terserah. Kalau orang masih mau mendebat loh kalimatnya begitu. Coba cari kata dijadikan. Iya, enggak ada kan Pak? Enggak ada. Kalimat yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, bukan bermaksud menyatakan bahwa Yesus adalah agen penciptaan yang turut berperan dalam penciptaan awal dunia. Tetapi kalimat di auta panta kaihemes di auto berarti demi, for the sake of, atau untuk tujuan, by way of. Ini referensi. Ini terjemahan bukan saya buat dari referensi ahli bahasa. Tuhan Yesus artinya, untuk tujuan Tuhan Yesus artinya, semua diberikan kepada Yesus. Matius 28 ayat 18-20. Dan melalui Dia, melalui Yesus, segala sesuatu, anugerah dan segala berkat dapat diterima orang percaya. Maka dikatakan apa? Olehnya kita hidup. Betul nggak Pak? Coba diulangi kalimatnya Pak. Yang kalimat berikutnya ya. Kalimat ayat 6 ya. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ya. Yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Berasal dari segala sesuatu. Bukan dari siapa-siapa. Yang ini jelas. Kalimat bahasa Yunani jelas. Berasal dari Dia. Betul? Tapi kalimat dijadikan tidak ada. Terus? Dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Segala sesuatu diberikan maksudnya. Itu maksudnya sebenarnya kalimat yang tepat itu ini tadi. For the sake of. Demi Dia. Karena memang segala sesuatu diberikan untuk Dia. Dia luar biasa loh, anak tunggal. Tunggal bukan hanya berarti satu. Tunggal di sini artinya unik, istimewa. Tidak ada duanya. Tunggal. For the sake of. Demi Dia. Untuk tujuan by way of. Untuk tujuan Yesus. Itu yang paling tepat. Yang olehnya kita hidup.
diberikan kepada Yesus, Yesus memiliki bersama kita. Beri tepuk tangan. Tahu nggak, belajar begini membuat kita takut akan Tuhan. Bapak itu besar, baru bisa menghayati. Wah, besar. Tapi kalau selama ini kan, ya Tuhan tidak. Bingung loh kita, saudara. Paham, saudara? Loh kok aminnya pelan ya? Udah lama nih. Jadi dikatakan segala sesuatu berasal dari Dia dan bagi Dia. Itu Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Bagi Allah. Bahkan Yesus saja adalah jalan untuk mencapai Bapa. Kalau Yesus jalan mencapai Allah Elohim Yahweh, tentu Yesus sendiri bukan Allah Elohim. Dia jalannya untuk mencapai Elohim. Tuh kok bisa loh Yesus itu Elohim sendiri. Elohim untuk Elohim. Bahkan bingung, saudara. Oke. Pernyataan Paulus mengenai monoteisme, ini luar biasa ya. 1 Korintus 8 ayat 6 dibaca Pak, pernyataannya. Pernyataan Paulus mengenai monoteisme dalam 1 Korintus 8 ayat 6, kemudian diteguhkan atau dikunci dengan kalimat satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Allah satu, Tuhan satu. Ini loh satu. Nah ini bukan Allah, dia yang terima kuasaan Allah. Paham nggak? Kuasa di tangan dia yang empunya, diberikan kepada putranya. Aduh. So clear, jelas banget. Oke, teruskan Pak pembacaannya. Kalimat ini menunjukkan tidak ada yang kita percayai sebagai yang menerima segala kuasa di surga dan di bumi selain Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus, hanya Dia. Terus, Tuhan Yesuslah satu-satunya Raja, penguasa, dan kepala pemerintahan mewakili Allah Elohim Yahweh yang ada di tengah-tengah umat dalam kerajaan kekal. Teruskan. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 tertulis, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya, penting untuk diketahui. Oleh karena Dia kita hidup. Ya jelas karena tanpa Dia kita tidak bisa menerima berkat dari Allah. Tidak bisa menerima anugerah dari Allah. Allah sumbernya, Yesus jalannya. Satu-satunya jalan keselamatan. Itu saudara. Terus kalimat berikutnya. Ya, tetapi kata ini tadi sudah ya. For the sex sudah. Terus itulah sebabnya Yesus berkata bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadanya. Selanjutnya oleh Dia atau oleh Tuhan Yesus, umat pilihan dapat hidup atau diselamatkan. Melalui Yesus segala berkat dan anugerah Allah dapat diterima manusia. Tuh saudaraku. Jadi perjanjian baru akan membuka mata kita untuk bisa melihat monoteisme yang lengkap, utuh, sempurna, sejati dan asli. Ini 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Nanti kita belajar Markus lagi. Pasal 12. Kita belajar dalam 1 Timotius. Semua yang menyangkut monoteisme, kita akan pelajari saudara. Dan ini akan meneguhkan, mengokohkan pengertian kita mengenai monoteisme. Jadi kalau perjanjian lama, Yahweh, 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 tunggal. Lalu orang berkata, tapi di dalam Yahweh itu ada loh Yesus gitu kan. Halo, masih bersama saya? Tapi di dalam Yahweh itu Allah, Elohim itu tiga, itu ada Yesus, itu ada Roh Kudus. Kita bongkar perjanjian baru, enggak dipisah, ada Allah, ada Yesus. Itu saudaraku.
Masih bersama saya? Kan dulu pengertian kita begitu, saudara. Itu misteri itu Elohim itu. Ada kesatuan Allah. Tapi di perjanjian baru, ayo ayat mana? Ya itu Yohanes pasal 1. Kita bedah lagi nanti saudara. Dan herannya itu. Ada clue-clue yang nggak kita pikir sebelumnya. Yang itu menunjukkan monoteisme. Nggak usah pakai bahasa asli. Lalu kita tahu, ini memang mono. Kenapa harus begini? Aduh Tuhan tuh luar biasa. Meninggalkan ayat-ayat, pernyataan-pernyataan seperti yang tadi itu loh. Nanti kamu lihat anak manusia duduk di mana di sebelumnya berada. Emangnya dia di sana anak manusia. Yang ada hanya Allah. Yang ada Logos. Waduh. Maka Bapak Ibu yang lama jadi Kristen seperti saya. Yang begitu trinitaris. Ya. Kaget loh saudara. Kaget. Tapi Bapak Ibu yang setia mendengarkan. Nanti kalau ketemu tetangga. Lu masuk ke Tairas. Gak sesat tuh. Anti Trinitas. Anda gini. Pusing gue jelasin. Jangankan saudara. Saya aja gak bisa menjelaskan. Kalau hanya waktu singkat. Tetapi kelakuan kita akan menjelaskan. Perbuatan kita akan menjelaskan. Amin. I love you.